Siapa kita? Di mana kita? Di Kampung Kota. Yeay. Di mana kita? Dan siapa kita? Bapak-bapak yang sudah selesai sarapan bisa turun ke lobi. Kita akan melakukan city tour Kota Madinah. Terima kasih. Ini menjadi saksi perjuangannya para sahabat, lahirnya dan tumbuhnya generasi-generasi emas yang dikatakan dan disebutkan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang membersamaiku, yaitu pada zamanku, pada zaman Rasulullah, dan juga ditemani oleh para sahabatnya, karena mereka betul-betul berjuang untuk apa Bapak Ibu? Untuk meninggikan kalimat Allah. Ini Bapak Ibu di sebelah kita ini menjadi salah satu medan Bapak Ibu. Medan tempat di mana para sahabat itu berjuang dengan mati-matian. Baru 2 tahun mereka tinggal di kota Madinah ini Bapak Ibu, mereka sudah berani, sudah apa namanya? Kalau bahasa kiai kita dulu ya di Gontor itu, gondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Apa artinya Bapak Ibu itu? Allah pokoknya lah gitu ya. Pokoknya betul-betul semuanya dikerahkan Bapak Ibu, meninggal. Oke teman-teman, yang pertama kita mengunjungi Jabal Uhud. Itu anak kecil juga. Ini kita lagi ada di Gunung Uhud, Madinah. Nah, ini ada petanya. عوضوا منه دايره كده برحماده هو راح خليكوا بره وشك لهنا. Backlight ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita city tour Kota Madinah dan diawali dengan mengunjungi Jabal Uhud. Ini Bapak Ibu, banyak sekali dalam hadis itu dikatakan Rasulullah itu mempermisalkan suatu hal banyak sekali dengan permisalan gunung. Bahkan kabar yang datang dari Rasulullah itu bagi seseorang yang membersamai atau mengikuti prosesi jenazah dengan hanya menyolatkan jenazah saja, itu dikabarkan oleh Rasulullah Allah akan memberikan pahala kepadanya sebesar 1 bulan itu. Akhirnya ditanya oleh para sahabat karena jenazah mengikuti prosesi jenazah. Apalagi kalau kita di dalam biasa. Dan Rasulullah juga pernah menaiki dengan para sahabatnya. Kiainya apa namanya kota Madinah, dan beliau diamanahkan untuk memegang apa? Bendera royah, bendera perang pada saat perang Uhud tersebut, sehingga beliau akhirnya Allah gugurkan ya dan mendapatkan gelar syahid di dalam perang. Kita akan berziarah, kita akan makam syuhada Uhud dan menziarahi makam Baqi. Makam Baqi itu ada di dekat Masjid Nabawi, di sebelah sisi kiri ya, di ujung dekat Rasul, di sebelah sisi kiri itu ada makam Baqi. Bahkan sampai beliau hal ya, tadi kita ucapkan all out pokoknya, anak istri semuanya ditinggal, keluarga dan sebagainya, harta apalagi ya, dan pulang tanpa ada apa. Waalaikum. Ya ahlan Ya siap. Ya syuhada Uhud. Minal muslimin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum as'alullah lana walakum afiyah warham.
untuk menetap di atas sana, dan pesan yang dilakukan oleh Rasulullah disampaikan kepada mereka, Allah tabrahu in ra'aitumuna dhakirna. Jangan sekali-kali kalian turun sekalipun kalian melihat kami dalam kondisi menang. Jadi dalam kondisi kalah, dalam kondisi menang, jangan sampai sekali-kali meninggalkan bukit tersebut. 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Oke, Jim. Ya, karena ada sahabat juga namanya Abdullah bin Jubair. Orang-orang kaum kafir Quraisy itu datang dari gunung sebelah sana, kelihatan sampai itu. Nah, itu sekitar 3.000 pasukan. 200 pasukan ada dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sudah berkecamuk, kaum muslimin sudah berhasil menang waktu itu. Mereka Tiga, kayak bebas. Siapa kita? Di mana kita? Di Oke guys, destinasi yang kedua adalah kebun kurma. Ini adalah tempat berbelanja bagi para jamaah. Sesuai namanya, kebun kurma. Di sini tersedia berbagai jenis kurma guys, dari kurma ajwa sampai kurma muda juga ada guys, dan berbagai macam aksesoris, baju gamis dan masih banyak lainnya ada semua di sini guys. 50.000 halal apa enggak? Halal. Oh, yang kecil. Oh, no. Tour leader. Kalau gamis berapaan gamis? Gamis berapa? Ada asli atau murah? 100.000. Ya? 100.000-an. Ini asli. Yang ini enggak 100.000. Enggak boleh. Oh, asli. Yang bagus ya, kainnya yang bagus. Oke, nanti. Sepi ya? Gratis. Mari silakan Pak Haji, Bu Haji yang mau bakso mumpung lagi di kebun kurma. Kurang lengkap rasanya berkunjung ke kebun kurma kalau tidak mencoba baksonya. Selain bakso kita juga ada jus kurma, jus buah-buahan juga tersedia. عجوة المدينة 30 ريال، عجوة العالية 60 ريال. اجوا منا سيروا منا الحجاج. العجوة العالية. وهذا العنبر. العجوة منا 35 3 كيلو 100 ريال. والعجوة منا 60 على خاطركم اللي يشد زوز كيلو 100 ريال. عجوة العالية اللي زرعت قريبة من الحرم هنا يا حاج. عجوة العالية اللي زرعت قريبة من الحرم هنا يا حاج. علي الحجاج تفضلوا تمور
أرواح الحجاج تدعون المدينة عجبة الرسول. هيا تدعون المدينة. Oke guys, ini nyobain kurma mudanya. Enak, manis, crunchy seger gitu rasanya guys. مرحبا حياكم الله نورتونا شرفتونا احنا بونو ديما بونو حياكم الله ضيوف الرحمن 125. ضيوف الرحمن الفجر الفجر Isinya kelapa. Nah, cobain coklat isi kacang. Manis, melengket banget. الحجاج تدعون المدينة عجبة الرسول. أيوة silakan silakan maju. Nabi yang baru, mari silakan. Kurma nabinya yang 1,5 kilo lebih yang harga biasa 60 rial, sekarang dikasih 50 rial. Coklat dari coklat Turki, coklat kurma kacang almond, coklat Dubai, apa coklat sedikit juga di sini ada wali. Ayo silakan, ini ada lebih yang murah, yang lembut buati yang di sini 1,5 kilo lebih yang harga biasa 60 rial, sekarang dikasih 50 rial. Kurma hijau. Nanti di jeda ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Muammar Gaddafi dari Jakarta. Kesan-pesan kami umroh bersama Travel Al Fajar. Tournya keren, informatif, komunikatif. Hotelnya dekat dari masjid. Makanannya enak-enak banget. Transportasinya, mobilitasnya mantap. Tour leadernya ramah, baik dan sangat-sangat careful. Travel, oke. Al Fajar, mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga besar Anton dari Demak. Kesan kami tentang Al Fajar luar biasa. Pesawat dan transportasinya bagus. Hotelnya nyaman dan dekat dengan tempat ibadah. Makanannya juga enak. Tour leader dan motifnya sangat modern dan bagus. Al Fajar mantap. Makan bakso di kebun kurma. Cakep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah selesai di kebun kurma. Sudah belanja-belanja tadi, Bapak Ibu udah puas ya. Nah ini selanjutnya kita akan ke Masjid Kuba. Nanti kita akan sholat sunnah minimal 2 rakaat di sana. Bisa sholat duha, sholat tahiyatul masjid nggih Bapak Ibu. Nah sambil menunggu ini yang masih crowded macetnya, kita kuis nggih. Nah nanti Bapak Ibu bisa jawab, yang jawab nanti dapat hadiah. Ini ada beberapa hadiah, ada e-money. Ini 3 pertanyaan pertama e-money, lumayan Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, udah siap Bapak Ibu ya. Disiapkan mungkin HP-nya kalau nanti pertanyaannya susah. Buat ini dari. Oke. Sebutkan 3 tujuan City Tour Madinah pada hari ini. Oke benar, Bapak siapa namanya? Bapak Agung dari Solo. Oke, Bapak Agung dapat imunisasi. Kurang cepat nanti langsung aja ya. Ayo semangat. 2. Sebutkan. Nah ini agak mudah ya, cepet-cepetan ya Bapak ya. Kalau yang mudah mudah ya Pak ya. Sebutkan pada yang lain. Hadiahnya Emani Bu. Sebutkan nama tur leader sama mutawif kita yang ada di sini. Ayo, tadi coba dulu benar ditunjuk dulu, saya tunjuk tadi yang paling cepat siapa dari daerah sini? Jangan. Ibu, jawabannya Bu. Ya benar sekali Ibu. Nama. Silakan, selamat. Ayo, ini ya, cepet diajak dulu, yang penting diajak dulu. Oke, ya cepet-cepetan langsung saya kasih ini ya, ini terakhir untuk e-tolnya. Oke, sebutkan. Tadi kan kita di apa namanya? Oke, ini aja. Apa namanya? Ya. Oke, tadi jajanan yang paling enak itu kan ada bakso. Berapa harga bakso? Ya ini Mbaknya harus traktir saya bakso nih sepertinya ya. Oke, nah next. Masih ada sajadah, tenang Bapak Ibu ya. Oke, ini ada sajadah buat Bapak Ibu yang bisa jawab. Ini tempat makan aja biar seru ya. Oke, besok kita akan melaksanakan ibadah umroh. Siapa yang tahu niat umroh untuk diri sendiri? Ayo ngajeng, cepet-cepetan ayo. Yang nggak tahu, Lama aja lama. Ya. Ya. Labbaik Allah. Terus ganti pertanyaan ke saya bahas sepatu. Ya benar Bapak Ibu, monggo. Oke, besok kita umroh ya Bapak Ibu ya. Pastinya kita harus tahu rukun-rukun umroh. Rukun umroh ada berapa Bapak Ibu? Pertanyaannya sebutkan rukun-rukun umroh. Ayo lanjut. Ya, iya yang belakang ayo sebutin. Nomor 1 apa? Nomor 1? Ihram. 2? Tawaf. 3? Sa'i. 4? Tahalul. 5? Catat, catat. Ustaz Ayu maaf disorot ke ininya. Oke. Tertib. Tertib. Oke. Tertib. Oke, ya. Mas. Oke. Ya Bapak, surat Al-Alaq monggo silakan. Bismillah. Perintah untuk membaca doa. Salah nggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallah. Kalah Sebutkan, kalau sebutkan hafal lagi. Sebutkan 5 nama, hafal kira-kira. 5 nama jamaah kloter kita. Selain anggota keluarga, selain anggota keluarganya. Ayo, siapa yang mau sebutin? Oke, ada yang mau coba? Enggak ada. Konting, nama 3 nama jamaah kloter Ada kita. contekannya, Selain buka anggota keluarganya. handphone, list Raudo, buka aja dibaca. Pak Jawa. Ardian. Satu lagi. Bang Ardian, Bang Anton. Pak Anton, oke ya. Bang. Di mana kita? Dan siapa kita? Ya, oke. Siang hari ini kita lagi ada di Masjid Kuba. Nah, ini dia masjidnya. Capek banget ibu? Enggak. Kenal dengan Bustan Şöyle çevirin bakayım şurayı. Şöyle gel. oleh para sahabat di arah Mekah. Jadi kedatangan Rasulullah dari arah kota Mekah, kemudian singgah di tempat ini, kemudian terlebih dahulu duduk dan singgah istirahat di mana? Di bustan itu, dikenal dengan Bustan Al-Mustazal atau kebun naungan. Di bawah dari pohon kurma tersebutlah dan Rasulullah dan juga para sahabat yang baru datang, dan Rasulullah dan juga para sahabat yang baru datang. Gel bu tarafa gel. Ada. Ya. Tiga. Ada. Tiga. Ada. Ya. Oke guys, sesi pemotretan udah selesai dan kita balik ke bis untuk balik ke hotel dan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Ya. Ini dia suasana di Masjid Kuba, banyak sekali spot-spot foto. Nah ini yang mau naik buggy car, yang parkirannya jauh naik buggy car ini. Wah ini Masjid Kubanya subhanallah bagus banget. Nah ini parkirannya di sini dekat. Selesai acara city tour, agenda berikutnya di Bada Asar adalah manasik umroh. Karena besok pagi kita akan check out dan langsung melaksanakan ibadah yang utama, yaitu umroh pertama. Ya, tapi target kita usahakan masing-masing sudah punya target untuk mencapai umroh yang mabrurah, bukan hanya sekadar selesai, tapi diterima dan sampai derajat mabrurah. Umroh yang mabrurah itu dikatakan apa?
mendatangkan kebaikan setelahnya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Karena bagi umrah dan hajinya yang mabrur itu balasannya nggak ada lagi kecuali satu balasan yang akan Allah berikan. Apa itu Bapak Ibu? Hanya surganya Allah balasannya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan bagi umrah dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang akan Allah berikan kecuali hanya satu balasan saja, yaitu surganya. Bahkan di hadis yang lain satu lagi dikatakan apa? Kalau kita bisa menjaga diri kita dalam kondisi ihram tersebut, menjaga diri kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan kecil ataupun besar, dan bisa untuk ngerem lisan kita kembali. Ya, tidak ada kata-kata keluar, kata-kata kotor yang keluar dari lisan kita. Ya, tidak berbuat kefasikan, tidak berbuat rafat namanya dalam hadis. Man hajja hadzal bait falam yarfut walam yafsuq. Barang siapa yang berangkat ke Baitullah dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dan dia tidak melakukan rafat, falam yarfut. Rafat itu artinya kata-kata kotor yang keluar dari lisan. Tidak melakukan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan vlog kali ini sampai selesai. Dan bila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan keseruan di next part. Yang pastinya akan banyak ilmu baru yang akan kita sampaikan teman-teman. Dan di next part kita akan dokumentasikan umroh pertama Jamaah Al-Fajr Kloter 21 Maret 2026. Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdausa al-a'la wa a'udzubika minan nar. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next part. Al-Fajr.